Apa yang terjadi itu ya tentu itu hampir semua advokat yang, berakal sehat gitu ya, berwawasan dan juga beradab, Mhm. beretika itu miris melihat kejadian itu. Mendapati hal ini mereka mengambil sikap untuk memecat saudara Rasman atau rekan sejawat Rasman dan OI Wobo ini Mhm. yang sudah melakukan tadi, indikasi pelanggaran kode etik itu ya. Oke, Pak Ridwan Darmawan, sarjana hukum, magister hukum, selamat datang di Siasat Hukum Podcast Siasat. Kita perlu penonton siasat sama-sama ketahui beberapa hari ini dunia hukum kita, dunia penegakan hukum kita sedang ramai, di mana dua pengacara kondang sedang beradu di hadapan pengadilan dan sampai ramai betul kan, ramai betul, sampai viral betul, ada yang naik meja lah, ada yang bentak-bentak lah, ada yang dibilang telepon sana sini lah, ada bagaimana lah, sampai kemudian akhirnya banyak di kalangan netizen ataupun kita sendiri sebagai warga Indonesia ini ada apa sebenarnya. Ditambah lagi misalnya lebih lanjut kita akan bicara berbarengan dengan hal itu ada kongres yang dilakukan oleh para advokat di Indonesia, nanti kita akan bicara tentang itu. Bang Ridwan Darmawan, Bang Ridwan sebagai salah satu orang generasi pertama dari Undang-Undang Produk Hukum ya, dari Produk Hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Advokat tahun 2003, pasca penyatuan organisasi advokat, melihat case Rasman terus OI Wobo ya. OI Wobo. Iya, sama Hotman Paris. Ini bagaimana Bang dari pandangan Abang sebagai seorang advokat senior Bang? Iya, memang satu hal bahwa sebenarnya secara kode etik advokat ya, itu diatur soal, bagaimana hubungan antara masing-masing advokat itu berkomunikasi, berjaringan atau bersosialisasi gitu ya, berhubungan. Sesama advokat itu disebut rekan sejawat itu, di dalam forum-forum, resmi, penegakan hukum misalkan di pengadilan atau di ruang-ruang mediasi dan lain sebagainya, di pemeriksaan, polisian dan lain sebagainya itu bisa saling berhadap-hadapan. Tetapi sejatinya dia harusnya di luar, proses itu adalah rekan sejawat, sesama, kolega, penegak hukum, kan begitu. Nah, itu idealnya yang diadopsi baik oleh undang-undang advokat maupun oleh kode etik advokat. Nah, tetapi memang ya, karena memang itu juga berkaitan dengan konteks manusianya, maka yang terjadi kemudian, eee, pertentangan di dalam ruang atau forum persidangan misalkan itu melebar juga ke luar persidangan. Nah, ini yang memang menjadi concern para perumus, kode etik advokat, di mana hal itu terus-menerus dihimbau atau inikan oleh para perumus itu untuk selalu atau seyogianya selalu berpedoman pada kode etik advokat itu. Kode etik advokat. Iya, yang, itu hasil kerja dari, Komite Kerja Advokat Indonesia di tahun 2002, 2003 sebelumnya yang kemudian juga akhirnya melahirkan Undang-Undang Advokat di tahun 2023 itu, gitu 2003 loh. Ya, 2023. 2003. 2003, sorry, 2003 ya lahir Undang-Undang Advokat, lalu kemudian Undang-Undang Advokat itu memandatkan 2 tahun setelah dilahirkan Undang-Undang Advokat, maka harus terbentuk satu wadah tunggal advokat. Maka lahirlah di tahun 2025 adalah 2005 Bang. 2005 Persatuan Advokat Indonesia.
di mana waktu itu ketua pertama memang Pak Otto Hasibuan Oh gitu ya. sekarang Wamenko Wamenko Hukum Hukumham HAM, dan Kumham ya? Imigrasi ya. Dan Nah, imigrasi ya? nah itu memang kemudian berjalan sampai 2015-an terjadi kongres kedua Nah, kita ya. tahan dulu Bang sampai di Oke, situ. siap. Nanti kita ngomongin soal organisasi advokatnya nanti. Ya, baik. Aku mau tahu pandangan Abang Ya. terkait dengan case Rasman dan tim dan Hotman dan tim terlebih Ya. dahulu. Apa yang dilakukan oleh Rasman dan Oyubowo Ya. menurut Abang Ya. secara kode etik itu melanggar atau tidak, ataupun yang rame kan sedang contempt of court misalnya, Ya. itu termasuk dalam itu atau bukan Bang? Ya, saya kira itu adalah satu bentuk kategori contempt of court yang memang kami atau saya sendiri sebagai advokat miris ya. Miris ya? Miris melihat kondisi penegakan hukum atau para penegak hukum ya di Indonesia yang itu memang satu hal tidak bisa dilepaskan dari problem perpecahan advokat itu sendiri. Ya. Ya, jadi kalau saya ingin memandang dari segi hulu sampai hilirnya, tidak hanya sekedar potret pada kasus yang heboh sekarang ini ya antara Rajman dan Hotman Paris dan Oyubowo itu gitu loh. Tapi itu adalah akumulasi dari problem yang selama ini memang sudah kita saya di berbagai grup-grup perkumpulan advokat ya, bukan hanya organisasi tapi juga ada grup-grup forum advokat pengawal Pancasila, ada forum advokat demokrasi Indonesia dan lain sebagainya, itu banyak dan sudah sering didiskusikan terkait soal fenomena mendegradasi posisi advokat sebagai penegak hukum sebagai profesi yang terhormat sebenarnya gitu ya, officium nobile, di mana banyak memang temuan kemudian fakta ataupun kejadian-kejadian yang banyak terjadi kualitas baik kualitas maupun perilaku ya ataupun attitude dari para advokat ini yang di luar standar kepatutan yang diatur baik oleh kode etik advokat maupun juga oleh asas-asas umum standar sosial kehidupan bermasyarakat yang beradab dan lain sebagainya gitu loh. Nah, sehingga apa yang terjadi itu ya tentu itu hampir semua advokat yang berakal sehat gitu ya, berwawasan dan juga beradab, beretika itu miris melihat kejadian itu, di mana marwah pengadilan yang terhormat itu dilecehkan oleh tindakan para oknum pengacara itu yang kemudian berakibat pada kehebohan dan juga akhirnya memang ada presiden baru ya di konteks ini, di mana sebelumnya terjadi misalkan pemecatan dari organisasi asalnya di mana Itu biasalah. Iya, kadang itu terjadi gitu ya. Kalau Kemarin pemecatan kan dari organisasi KAI ya kepolisian, yang kebetulan memang sedang berkongres di Bandung dan sedang dihadiri oleh berbagai pejabat teras negeri ini. Lalu mendapati hal ini, mereka mengambil sikap untuk memecat saudara Rasman atau rekan sejawat Rasman dan Oyubowo ini yang sudah melakukan tadi indikasi pelanggaran kode etik itu ya, lalu disambut oleh pernyataan Mahkamah Agung sebelumnya untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan ke Bareskrim ya ke MA dan Bareskrim. Iya, ke Mahkamah Agung atau ke Bareskrim gitu kan. Dan itu sudah dilakukan juga oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu kemudian Pengadilan Tinggi ya DKI Jakarta Pengadilan Tinggi Ambon sebagai lembaga yang mengeluarkan berita acara sumpahnya Rasman Arif Nasution, dan Pengadilan Tinggi Banten yang mengeluarkan
berita acara sumpah untuk saudara Firdaus Oiwobo ini. Firdaus saja lah Bang, biar Ya, nggak susah Firdaus kita biar nggak ngomongnya lah ya. susah itulah ini ya Susah kan, ini si kawan Oiwobo itu. ini, kawan ini. Biar Itu Firdaus lah ya. ya Firdaus dibekukan Ya. basnya atau berita acara sumpahnya. Nah, ini presiden baru juga gitu ya di dunia advokat, karena sebelumnya karena berlandaskan pada berita acara sumpah itu, pengadilan kemudian tetap menerima kan kalau dia bawa itu, artinya orang ini masih dianggap sebagai advokat. Lalu ketika dipecat dari misalkan KAI kemarin kan, dia dengan gampang bisa aja pindah ke kemarin yang muncul kan Feradi. Ada F, pakai F ya mereka. Feradi WP. Kemudian tadi terbaru Rajmannya ada di DPN Pradi Utama atau apa gitu loh. Berarti kan ada Pradi Utama, Pradi reguler, Pradi tidak utama dan lain sebagainya lah. Itu problem gitu ya. Sehingga presiden baru pembekuan berita acara sumpah ini menarik juga untuk diskusikan. Dan di kalangan advokat sendiri memang terjadi pro kontra secara bahwa apakah ini tepat dan lain sebagainya, karena apakah putusan pemecatan KAI itu langsung bisa dinyatakan final dan mengikat lalu kemudian dibekukan oleh PT. Nah, kemudian soal juga hubungan antara bagaimana posisi advokat sebagai independensinya gitu kan, ketika ada ruang itu diambil oleh pengadilan tinggi misalkan. Nah, ini diskusi yang beberapa hari terakhir juga menarik di grup-grup advokat. Oke. Menurut Abang sebagai advokat, ya, apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten yang membekukan Rasman dan Firdaus ini tepat atau tidak? Saya di posisi yang menyetujui ataupun menganggap itu tepat, karena selama ini ya tadi problemnya adalah ketika orang dipecat atau dianggap melanggar kode etik dari organisasi satu bisa pindah ke tempat lain. Nah, paling tidak ini bisa meredam ketika menjadi batasan. Oke, dia udah nggak bisa beracara lagi di pengadilan manapun karena BAS-nya atau berita acara sumpahnya dibekukan, ya kan? Nah, itulah yang kemudian memang kemudian akan melahirkan satu diskursus berikutnya. Bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini, ya kan? Apakah para advokat atau organisasi-organisasi advokat, ketua-ketua organisasi advokat yang jumlahnya sudah sekian banyak ini sekarang, ya Pradi udah ada sekian banyak, kemudian KAI yang dulu juga sempalan pertama dari Pradi adalah KAI, Kongres Advokat Indonesia yang kemarin berkongres itu adalah sempalan pertama dari Pradi. Berarti 2010-an ke atas ya? Ya, sekitar 2010-2011-an itu lahir KAI. Lalu juga itu KAI-nya sendiri sudah pecah juga, ada 3-4 organ KAI. Ya, yang belum lagi yang lain-lain. Ya, dari yang ada dulu namanya KKAI, Kelompok Kerja Advokat Indonesia, yang melahirkan Pradi. Juga itu secara ininya sendiri-sendiri juga melahirkan satu kayak kop tersendiri, mereka pelatihan sendiri, nyumpah juga sendiri. Nah, ini problem juga gitu loh. Belum lagi Pradin lah apa segala macam, itu banyak sekali yang itu menyebabkan kualitas advokat memang semakin memprihatinkan, menurun dan akhirnya produknya orang-orang yang kemudian tidak terseleksi dengan baik secara kemampuan nalarnya, teorinya, pengalaman tentu, dan tadi utamanya adalah etika ataupun attitude dari yang bersangkutan itu gitu loh. Artinya kan ini Bang, kalau kita melihat apa yang kemudian case di Abang kan tadi sangat miris melihat case Rasman dan Firdaus saat kemudian bersidang di PN Jakarta Utara. Betul. Ada kualitas dan kemudian ada integritas profesi di bidang hukum yang kemudian dalam tanda kutip kita bisa bilang dicidrai oleh beliau berdua lah misalnya kan. Abang juga tadi menyindir
dalam tanda kutip ini disebabkan oleh terlalu banyaknya organisasi advokat, sehingga ketika kemudian satu advokat dipecat dari satu organisasi, dengan mudahnya dia pindah ke organisasi yang lain, ataupun dengan mudahnya organisasi yang lain itu merekrut mereka yang kemudian sudah dipecat. Ya. Apa sih sebenarnya yang kemudian melatar belakangi banyaknya organisasi advokat yang ada di Indonesia, Bang? Ya, sebenarnya sih ya ini memang tipikal advokat ya, sarjana hukum yang kita udah hampir mungkin umum ya diketahui bahwa ketika ada dua sarjana hukum ya, khususnya advokat lah ya, bertemu lalu membicarakan tentang satu perkara ya, perkara hukum tentu, maka akan lahir 3 pendapat hukum. Menarik. Padahal 2 ya, Bang? Padahal ada 2 orang, tapi bisa keluar 3 pendapat. Nah, bayangkan kalau yang kumpulnya ada 3, ada 4, ada 6, ada sekian, maka akan lahir pendapat hukum yang beragam tadi. Nah, itu problem yang juga memang organik di advokat itu sendiri, sehingga bahkan ada sindiran dari dari para akademisi guru besar atau akademisi hukum, bahwa advokat ini sebenarnya orang yang tidak konsisten di kritiknya begitu ya, termasuk Bang Uceng misalkan ya, Jenderal Mohtar itu tidak konsisten, karena bisa jadi ketika dia menangani satu perkara di pagi harinya dia menyatakan A, teorinya B, di sore harinya karena di dia menangani pengadilan yang lain, perkara karena yang perkara yang lain di hampir satu hal yang sama, bisa jadi dia menyatakan B, teorinya C. Iya, teorinya C ya. Nah, itu yang itu problem kan memang gitu. Tapi itu memang ya konteks ya lawyer seperti itulah kodratnya gitu kan. Tetapi dalam konteks harusnya soal etika, soal ini kan harus punya satu kesatuan yang sifatnya mengikat untuk semua. Nah, ini yang kemudian akhirnya termasuk memang soal ini konteks pelaksanaan organisasi yang kemudian ya ada dominasi ya, ada yang kemudian dianggap tidak selera dan lain sebagainya. Sesama advokat senior ini masing-masing mereka disumpah bukan di eranya Pradi, tapi di era sebelum Pradi, 2001 ke atas, ya kan, 2000 ataupun 90-an ke atas itu yang kemudian ya udah, gua kalaupun enggak dipecat Pradi, orang gue punya surat izin beracara atau berpraktek dari mana PT atau MA gitu loh. Iya. Yang itu akhirnya tidak berpengaruh, sehingga bahkan waktu 2010-2015an mengemuka soal kalau begini caranya para advokat muda lulusan di era 2007-an itu menjadi korban dari pertarungan para elit-elit yang sudah dilahirkan dari rejim masih PT, izin praktek atau ininya, lalu soal Pradi ini tidak punya kontribusi apapun kecuali pertentangan atau friksi antar para elit-elit ini gitu loh. Itu yang terjadi, sehingga ya tentu tadi ego dan lain sebagainya antara para elit ini lalu mengental soal perpecahan itu, dan ya semuanya punya akses kepada eksekutif, yudikatif dan sebagainya, lalu bermuaralah pada SK dari MA, Mahkamah Agung, yang kemudian memang dulu kan perdebatan soal wadah tunggal atau organisasi advokat. Iya, wadah tunggal advokat atau multi wadah, artinya banyak organ itu. Ternyata oleh MA dikeluarkanlah multibar jadinya, sehingga ya udah yang sudah ada ini ada Pradinya kemudian juga pecah karena Kongres Makassar 2015. Ya kan, tiba-tiba Otto menyatakan ditunda,
diundur 6 bulan, lalu Pak Juniper menyatakan diri sebagai juga ketua hasil Kongres Makassar. Berikutnya juga Pak Luhut Pangaribuan dengan masing-masing gerbong dan lain sebagainya. Pradi waktu itu 3, KAI tiba-tiba juga beranak pinak juga gitu lah. Dan kemudian lahir yang tadi itu banyak sekali. Pradi ada F atau Pradi Pergerakan juga sekarang ada. Itu yang kemudian ego masing-masing para ini meski memang ada upaya untuk penyatuan itu. Dan soal tadi bagaimana mencari solusi terkait soal tadi misalkan dianggap melanggar kode etik lalu dipecat dari organisasi asal pindah ke organisasi lain. Diskusi itu udah panjang juga. Ya, ada yang mengusulkan Dewan Etik Nasional, Dewan Etik Bersama, Dewan Nasional Advokat Indonesia gitu kan, dengan masing-masing varian ide dan gagasannya. Ada yang melalui pemerintah, ada yang independen. Ini kan juga ada IDI misalkan gitu ya, Ikatan Dokter Indonesia, ada ini Ikatan Notaris Indonesia, atau profesi-profesi lain yang mereka juga sama ada kedaulatan tersendiri dan lain sebagainya, yang kemudian kenapa di advokat tidak bisa semacam itu misalkan. Tetapi bahkan juga ada sempat penyatuan secara organisasionalnya ini, misalkan ya udah wadah tunggal aja sesuai memang konteks undang-undang advokatnya wadah tunggal gitu kan. Tetapi kan ada tafsir dari MA. Iya, tafsir itu SK itu lalu fakta di lapangannya memang ini udah tercerai-berai gitu kan. Lalu ada yang mengusulkan ya udahlah kita bentuk Dewan Kode Etik Nasional misalkan, yang oke lah organisasinya bermacam-macam tapi kode etiknya satu, sehingga siapapun dia kalau dianggap melanggar kode etik maka diputus bersalah dan tidak bisa dia tiba-tiba pindah ke organisasi lain kalau dipecat dari yang satu misalkan. Bang, mohon maaf, emang selama ini setiap organisasi advokat itu punya kode etik yang sendiri-sendiri? Secara materinya sama. Ya, materi kode etik advokatnya. Tetapi petugas pemeriksa pelanggar kode etiknya kan berarti beda-beda di masing-masing organisasi. Gitu loh. Artinya kepentingannya berbeda dan putusannya kayak tadi, karena 2 sarjana hukum itu bertemu jadi 3 produk hukum. Iya, bisa begitu jadinya kan. Gitu loh. Di satu organisasi bisa aja sama lah, oke kita sama-sama ini melanggar. Tapi di organisasi yang satu bisa jadi ya udah lu melanggar kan di sana. Udahlah kita secara tidak langsung menurutku apa yang kemudian Abang bilang ini. Bicara kode etik ya. Banyaknya organisasi advokat ini justru bermasalah dalam kemudian penertiban kode etik ataupun penerapan kode etik advokat. Iya artinya kan standarisasi soal baik penerapan maupun ketika orang dianggap melanggar itu, ya sehingga kemudian penerapannya kan jadi ambigu. Satu sisi di sini dianggap melanggar, tapi ketika dia geser ke tetangga sebelah dianggap ya udahlah itu kan lu di sana dia melanggar, kalau di sini ya udah silakan masuk. Kan begitu kan? Nah itu yang kemudian tidak ada kesepahaman soal ini loh, lu oke lah berlandaskan pada katakanlah Undang-Undang Dasar hak untuk berserikat itu adalah milik segala orang, semua orang di Indonesia ini. Jadi ketika berkumpul berserikat bikin organisasi itu dijamin undang-undang, apakah dia didaftarkan atau tidak itu punya hak yang sama misalkan untuk hidup, berkembang, mencari, merekrut dan lain sebagainya. Oke lah, tetapi konteks bahwa ada kepentingan untuk menyeragamkan soal standar etik advokat yang berprofesi unggul ya kan, terhormat itu harus ada gitu loh. Sehingga semuanya dia mau organisasi A, mau organisasi B, mau organisasi C, ketika melanggar kode etik ini bersama ini ya udah dia dianggap cacat untuk baik dia masuk ke yang A, ke B, ke C gitu loh. Tidak kemudian ketika ini dianggap di A melanggar, di B-nya diterima, di B-nya enggak diterima, di C diterima. Nah, ini kan repot. Jadi tidak ada standar itu gitu loh. Bang, abang juga tadi bilang
kalau memang multibar tafsir dari undang-undang tahun 2003, undang-undang advokat tahun 2003 ini mulai banyaknya yang tadinya wadah tunggal terus kemudian jadi multibar, itu kan karena keputusan MA. SK ya, SK. dalam artian surat keputusan Mahkamah Agung ya. Iya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu yang menyebabkan banyak sekali menjamurnya wadah organisasi advokat. Betul. Dan efeknya adalah banyaknya kode etik yang kemudian berjalan kan di masing-masing organisasi advokat kan. Dan itu menjadi sumber masalah dari case yang kemudian terjadi hari ini antara Hotman dan Rasman. Ya. Kira-kira begitulah ya yang kemudian ini aku bisa sampaikan. Nah, menurut Abang, rangkumannya, menurut Abang nih lagi-lagi. Dulu kan sebelum ada undang-undang advokat, advokat ini disumpah di PT ya. Ya. Ataupun misalnya sekarang juga sama disumpahnya di PT, tapi pendidikannya, izinnya atau yang melakukan ujian atau ininya itu perekrutannya itu di PT juga Di gitu PT loh. juga. Sehingga dulu itu lebih terikat pada PT kan. Sekarang ke organisasi advokat. Melalui undang-undang advokat ditugaskanlah, didelegasikanlah bahwa yang melakukan pendidikan, kemudian ujian advokat dan pelantikan advokat itu organisasi advokat wadah tunggal tersebut yang kemudian menjadi pradi kan gitu. Lalu terjadilah sejak 2007 ya, jadi dari 2021 sampai 2007 itu vakum tuh pengangkatan advokat karena masih dalam dinamika penyusunan undang-undang advokat, lahir undang-undang, lalu lahirlah pradi sampai kepada proses penyumpahan atau pelantikan itu di 2007 awal. Saya salah satu yang masuk di kategori awal itu disumpah atau dilantik oleh pradi itu. Sebelumnya itu oleh PT 2001 ke atas lah. Nah, itu menyumbang juga pada problem yang tadi ketika saya mungkin ketika di hasil produk pradi ketika dipecat itu ya udah saya pastikan berarti ya kemana lagi saya menginduk pada waktu itu apalagi belum ada organisasi yang lain rival sempalan yang lain. Nah tapi begitu yang senior itu yang kena kan begitu dia bikinlah ininya dari PT ya kan saya bukan dari pradi ininya. Nah ini juga problem gitu loh. Itu pertama problemnya. Yang kedua tadi soal SKMA yang memungkinkan kemudian terjadi multibar yang mohon maaf 10 orang, 15 orang, 7 orang bisa ngajuin pelantikan ke MA penyumpahan lalu dilantik, di SK-kan. Itu kan bagaimana kualitasnya, dan tentu ketika itu terbuka seperti itu ya orang berlomba-lomba untuk cari massa atau pendukung atau anggota yang kemudian kadang ya tadi memang mengabaikan akhirnya kualitas etika dan sebagainya yang kemudian ya udah pokoknya masuklah. Nah, Bang, ada banyak organisasi advokat dan menurut Abang muncul permasalahan salah satunya adalah penerapan kode etik misalnya, ya nggak? Itu selain masalah kode etik dengan banyaknya organisasi advokat ini masalah apa aja sih yang kemudian timbul, Bang? Kalau yang mengemuka salah satunya kan soal persaingan antar advokat ini yang kemudian tidak jelas standar dan rating atau ininya ya, sehingga jadi misalkan ya karena saking banyaknya advokat yang katakanlah ya semua diterima lah begitu kan, tidak ada standarisasi nilai dan lain sebagainya, yang kemudian misalkan kalau yang berkualitas dan kemudian sudah bonafide lalu ini itu ya tentu ada standar ya, misalkan soal biaya honorarium atau fee operasional dan sebagainya. Nah dengan lahir ini kan kemudian ya udahlah kita terima aja berapapun dan lain sebagainya, yang itu kemudian kan pasaran jadi berantakan gitu ya. Nah itu salah satu problem juga
iya kan? Sehingga standar mungkin bidan, ya kan, dokter-dokter umum atau yang praktek-praktek itu ada standarisasi itu mereka, walaupun tentu ya mungkin ada variasi-variasi, tapi kan standarnya jelas. Mereka ada kantor misalkan, ya kan, ada bertugasnya, ada tim apa namanya yang obat itu gitu kan, ya harus ada lain sebagainya. Nah ini kan nggak ada gitu loh. Itu yang kemudian menyebabkan memang persaingan bebas jadinya gitu, sebebas-bebasnya, yang kemudian apalagi tidak ada aturan, karena unik kan advokat ini kan bukan bergantung pada negara Iya, misalkan iya. soal upah soal apa gitu kan, dia ya tergantunglah pada klien yang dia terima lalu dia perjuangkan untuk kemudian mendapatkan keadilan misalkan kan gitu, atau menyelesaikan perkara yang datang kepadanya. Tapi ketika ini dibuka sedemikian rupa menjadi pasar bebas, maka persaingannya akan semakin semakin rumit gitu loh. Tidak ada standarisasi yang kemudian baik standarisasi etik maupun standarisasi misalkan tadi soal kualitas dan ini. Sehingga banyak kemudian juga lahir akhirnya gugatan terhadap para advokat yang katakanlah di awal mungkin dia bilang, "Oh ini bokeh saya saya jalankan apa namanya kuasanya dan kemudian insya ini." Nah, di advokatnya tidak boleh juga mengiklankan diri, Iya. menjamin kemenangan kepada kliennya gitu kan. Nah itu kemudian menyebabkan banyak orang yang masyarakat kecewa ya, masyarakat pencari keadilan kecewa kepada kualitas advokat yang kemudian standarnya di bawah mutu. Karena kan sebenarnya advokat ini expert kan, ahli bidang hukum yang ya kalau yang ada tidak ahli kan kemudian akhirnya gimana coba kalau dokter? Karena ini Iya, kan iya. coba dokter untuk mengobati orang sakit, Iya. advokat untuk mengobati Persoalan dalam hukum. persoalan-persoalan hukum. Nah, Mhm. dokter udah pasti ahli. Iya, Ya, standarisasinya mereka jelas. jelas. Ya, dokteran, fakultas kedokteran, lalu ada spesialisasi, ada ini. Nah, advokat ini yang masih mencari jalan untuk pada eksistensi itu dan kemudian tentu menjamin kepada masyarakat pencari keadilan untuk memberikan advice yang terbaik gitu kan, pelayanan yang terbaik, tetapi ternyata di lapangan banyak terjadi hal yang kemudian merugikan para pencari keadilan sendiri karena akibat dari produk Advokat. rekrutmen dan lain sebagainya itu yang tidak ada standarisasi yang Oke, Bang. mumpuni begitu. Menurut Abang, dari sekian banyak persoalan yang terjadi karena banyaknya organisasi advokat, menurut Abang nih ya, solusinya yang harus kemudian dilakukan, Ya. apa solusinya, Bang? Ya, ini yang Agar kemudian persoalan-persoalan ini terselesaikan ya. Ya. Kalau tadi kan salah satu solusi misalnya Abang sempat bilang butuh dewan etik ataupun butuh komite etik atau apalah istilahnya Dewan untuk Etik kemudian Nasional atau bersama lah ya, atau misalnya gini deh, kalau misalnya tidak bukan solusi dari organisasi advokat karena egonya, misalnya pemerintah harus melakukan apa sih menurut Abang nih kira-kira ya itu agar persoalan ini selesai? memang ini perdebatan yang tadi sudah bergulir sedemikian panjang dan selalu akan mendapatkan diskursus yang kuat, yang kencang, yang kuat di antara advokat ini soal bagaimana memposisikan diri soal hubungan antara organisasi advokat dengan pemerintah misalkan. Lalu ya tentu ini menjadi tantangan pemerintah saat ini ya untuk kemudian baik itu pemerintah kementerian ataupun juga DPR untuk kemudian ya sudah dievaluasi saja undang-undang advokat itu gitu loh. Ya kan? Ada undang-undang advokat yang sudah dari 2023 sehingga hari ini kan berarti sudah hampir 20 tahun lebih 20 kan. tahun, 22. Iya 22 tahun yang ya sudah layak untuk dilakukan evaluasi, revisi, lalu menempatkan problem utama ini ke dalam satu pasal atau ya yang harus direvisi untuk apakah tadi misalkan tetap multibar atau Single single bar gitu kan, atau kemudian tadi
jalan tengah dari problem itu, Membuat dewan membuat etik. Dewan Etik Nasional gitu kan, apakah Mm-mm. posisinya ada perwakilan pemerintah di situ, kemudian ada perwakilan organisasi advokat di situ, atau murni itu diserahkan kepada organisasi advokat untuk menunjuk, Konsolidasikan. mengkonsolidasikan siapa aja yang berhak di situ. Nah itu yang memang harus diambil Mm-mm. kesempatan atau momentum ini untuk kemudian apakah ya saya kira salah satu jalan caranya adalah merevisi undang-undang advokat dan memasukkan problem ini menjadi satu solusi di dalam proses Pasal ya. revisi undang-undang advokat Mm. itu, termasuk perkembangan tadi presiden pembekuan dari eh, pengadilan Pengadilan tinggi tinggi. yang mengeluarkan berita acara sumpah bagi advokat-advokat. Mm-mm. Ya, misalnya saya kan di Pengadilan Tinggi Jakarta, gitu kan. Iya. Kemudian yang lain mungkin di mana lah. Ya itu harus ditempatkan juga presiden ini dalam kerangka penyelesaian yang komprehensif, ya, dalam satu kerangka misalkan revisi undang-undang advokat ini gitu loh. Mm-mm. Ya agar ya advokatnya tidak terus menjadi ya katakanlah korban ataupun bahan gunjingan ya netizen atau Iya. masyarakat awam dan lain sebagainya. Lalu para pencari keadilan tentu juga harus diberikan dan ini tentu ya masyarakat warga Indonesia Iya. kan begitu yang Iya. harus diberikan kepastian hukum ataupun perlindungan hukum dari tentu kualitas advokat yang mumpuni, Mm-mm. ya, yang expert di bidang hukum yang kemudian ketika yang menangani perkara-perkara para pencari keadilan ini adalah orang-orang yang expert, maka apapun itu kan kemudian menjadi ya tergantung pada kualitas perkara itu sendiri kan gitu, buktinya, rangkaian peristiwanya dan lain sebagainya yang kemudian bergantung pada itu, bukan tadi tergantung pada ego ya kan, pada ketidaktahuan ya atau ketidakberetikaan si advokatnya dan lain sebagainya yang kemudian itu merugikan juga para pencari keadilan gitu loh. Oke. Terima kasih Bang Ridwan Darmawan, sarjana hukum, magister hukum, dosen Universitas Pamulang ya Bang? Masih proses ini. Masih proses. Oh, ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah, terutama Kementerian Hukum HAM dan Imigrasi itu. Pesan Bang Ridwan Darmawan ini, tolong segera revisi undang-undang advokat agar semua persoalan ini selesai. Closing statement Bang. Baik, terima kasih atas apresiasi di Siasat Channel. Jadi kita advokat berharap tentu dukungan juga para netizen, dukungan masyarakat secara luas untuk kemudian problem advokat yang terjadi hari ini yang menghebohkan jagat maya ini menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan, para ketua-ketua organisasi advokat untuk melihat secara jernih dan utuh bahwa ini adalah satu akumulasi proses dari rangkaian problem ya yang melingkupi dunia advokat selama ini yang kemudian mau tidak mau memang harus segera diambil tindakan atau putusan kebijaksanaan yang hakiki dari para pemangku kepentingan dan para pejabat organisasi advokat, tidak lagi mementingkan ego dan ininya tapi juga mementingkan kepentingan yang lebih luas ya, baik untuk kemajuan hukum dan HAM di Indonesia. Demikian, terima kasih.